Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang lingkungan dan budaya organisasi. Lingkungan organisasi merupakan segala sesuatu yang berada di luar organisasi yang terdiri dari variabel-variabel yang dapat mempengaruhi aktivitas organisasi. Lingkungan organisasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal yaitu lingkungan yang terkait dengan eksistensi sebuah organisasi, dan lingkungan eksternal yaitu lingkungan yang terkait dengan kegiatan operasional organisasi dan bagaimana kegiatan operasional ini dapat bertahan. Yang termasuk ke dalam lingkungan internal organisasi adalah yang pertama yaitu owner atau para pemilik organisasi, yaitu perorangan yang secara historis maupun hukum dinyatakan sebagai pemilik akibat adanya penyertaan modal ataupun ide. Yang kedua yaitu modal, yaitu uang atau materi yang dimanfaatkan dalam kegiatan organisasi. Yang ketiga, tenaga kerja atau karyawan, yaitu orang yang bekerja menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi produk dalam bisnis. Yang keempat, material dan bahan baku, yaitu bahan dasar atau sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan sebagai bahan produksi. Yang kelima, metode dan kegiatan, yaitu proses yang dilakukan dalam organisasi untuk menghasilkan produk atau jasa. Yang keenam, peralatan dan perlengkapan produksi, yaitu perlengkapan alat produksi untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang terakhir yaitu keahlian utama bisnis, yaitu kemampuan seseorang dalam suatu bidang tertentu. Lingkungan eksternal dibagi menjadi dua. Yang pertama lingkungan mikro, yaitu lingkungan eksternal yang pengaruh langsung terhadap kegiatan usaha. Contohnya konsumen, yaitu pengguna utama dari produk atau jasa yang dihasilkan suatu organisasi. Yang kedua pemasok, yaitu pihak yang menyediakan bahan baku bagi organisasi yang akan menghasilkan jasa atau produk. Yang ketiga pemerintah, yaitu kelompok yang berperan sebagai pengawas dan pendorong dunia usaha. Perannya merumuskan undang-undang agar pasar bebas dapat terbentuk secara alami. Yang keempat, serikat pekerja, yaitu elemen yang berfungsi menampung aspirasi para karyawan. Yang kelima, pesaing atau kompetitor, yaitu organisasi yang juga menawarkan produk atau jasa yang sama atau berlainan kepada para pelanggan. Lingkungan makro adalah lingkungan eksternal yang berpengaruh tidak langsung terhadap kegiatan usaha. Contohnya, yang satu yaitu kondisi ekonomi seperti tingkat inflasi, pengangguran, tingkat pendapatan nasional, dan fluktuasi valuta asing. Yang kedua, kondisi politik dan hukum seperti peraturan pemerintah mengenai pembentukan dan pengawasan organisasi yang membatasi kebijakan manajerial. Yang ketiga, kondisi sosial budaya seperti perubahan sosial budaya masyarakat, selera masyarakat, dan tren pasar. Yang keempat, kondisi demografi mencakup kebiasaan yang berlaku dalam karakteristik fisik dari populasi seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, lokasi geografis, pendapatan, dan konsumsi keluarga. Yang berikutnya yaitu teknologi sebagai contoh. Saat ini, dinamika industri ponsel sedang berkembang pesat. Kita selalu mendapatkan informasi adanya tawaran produk ponsel dengan berbagai fitur dan manfaat baru dalam waktu yang sangat cepat. Yang terakhir yaitu globalisasi. Lingkungan internasional adalah transaksi bisnis yang melibatkan lebih dari satu negara. Lingkungan internasional ini juga dapat menjadi tantangan dan ancaman karena kegiatan bisnis internasional juga melibatkan para pesaing di luar negara yang mungkin melakukan kegiatan bisnis yang sama dengan perusahaan kita, sehingga persaingan guna mendapatkan pelanggan di dalam daerah maupun di luar negara menjadi lebih ketat. Pentingnya budaya bagi organisasi. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai dan norma yang dianut dan dijalankan sebuah organisasi terkait dengan lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan kegiatannya. Faktor penentu yaitu pengalaman yang dijalani oleh organisasi itu sendiri, baik kegagalan atau keberhasilan. Faktor penentu terbentuknya budaya organisasi. Yang pertama, komunikasi, yaitu menyampaikan antar karyawan maupun dengan atasan agar dapat menyampaikan aturan perusahaan dan kebijakan dengan baik. Yang kedua, motivasi, yaitu mendorong karyawan agar dapat bekerja dengan baik. Yang ketiga, karakteristik organisasi, yaitu karakter yang dibangun untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, otoritas pengambilan keputusan, komunikasi yang baik.
Yang keempat, struktur organisasi, yaitu tingkat jabatan pada suatu organisasi. Yang kelima, gaya manajemen, yaitu cara perusahaan dalam merencanakan, memimpin, mengendalikan manajemen. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.